Chapter 196 Book 10. B10C2, Permintaan Yida. Ada cahaya ungu yang tidak jelas pada murid-murid Yida. Dia melirik abadi-abadi dan setan longgar dengan senyum aneh di wajahnya sepanjang waktu. Apa katamu? Mata Huoken berkedip dengan dingin. Yida, jangan buang waktu di sini. Anda adalah pemimpin dari Purple Flame Devilish Dungeon hanya karena kami sekolah-sekolah besar peduli tentang pemimpin tempat sekecil ungu Dungeon Devilish Dungeon. Kalau tidak, bagaimana mungkin kita membiarkan seseorang tanpa sekolah seperti kamu mendapatkan posisi ini? Petik 2. Huoken. Yida menatap dingin ke Huoken. Begitu yang terakhir mendengar itu, ia menjadi geram. Dia memiliki status yang tinggi namun Yida ini secara tak terduga memanggilnya dengan namanya secara langsung. Kakak kedua, Huolan mengulurkan tangannya dan menghalangi kakak kedua. Be cool, bagaimana mungkin Huo bisa menjadi keren sekarang? Dia berkata dengan marah, kakak, junior ini tiba-tiba begitu sombong. Jika bukan karena banyak sekolah Siumo di benua Tenglong yang tidak peduli dengan posisi pemimpin dari Purple Flame Devilish Dungeon, bagaimana itu bisa berputar padanya? Sekarang dia bahkan sombong di depan kita. Junior ini mencari kematiannya sendiri. Petik 2. Huoken, sepertinya kamu tidak mengerti apa yang aku katakan, kata Yida dengan senyum acuh tak acuh. Di satu sisi, Qin Yu dilanda pikiran. Berani, Qin Yu sangat memuji dalam benaknya. Dia sudah tahu apa yang sebenarnya ingin dilakukan Yida sehingga dia tidak bisa tidak memuji dia karena berani dan berani mempertaruhkan hidupnya. Jangan ribut di depanku, kau junior. Bersiaplah untuk mati. Marah, Huoken tidak ingin mendengar omong kosong Yida lagi. Diam, saudara kedua, Huolan berteriak. Kakak laki-laki, Huoken tercengang dan menatap kakaknya dengan heran. Dia tidak pernah berharap kakak lelakinya, yang memiliki kasih sayang terdalam untuknya, mengatakan kepadanya seperti ini. Kakak kedua, teman kecil ini Yida tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Anda sudah mendengar apa yang dia katakan di awal dengan jelas, Anda dapat membunuhnya, tetapi jika Anda melakukannya, sangat mungkin bahwa Anda harus melupakan tentang memasuki Nine Sword Immortal Mansion. Huolan menjelaskan, Huoken tidak mendengarkan yang lain, tetapi dia mendengarkan kakaknya sendiri. Bagaimana, tidak akan apa-apa setelah saya membunuhnya? Huoken berkata sambil tertawa dingin. Yida berkata dengan tawa jahat, Huoken, kakakmu benar-benar jauh lebih pintar daripada kamu. Baru saja saya sudah mengatakan bahwa rumah abadi tidak akan pernah terbuka. Saya berani mengatakan itu karena saya punya 2 pedang batu giok. Ketika saya mati, saya juga akan menghancurkan pedang giok di tangan saya. Petik 2. Pedang giok suci tingkat atas sangat keras. Sangat sulit bagi serangan normal untuk menghancurkan mereka. Bahkan jika seorang ahli kelas atas seperti Yida menghancurkan diri sendiri, masih akan sangat sulit baginya untuk menghancurkan senjata suci kelas atas para ahli lainnya. Tapi, dia sudah mempersonalisasi pedang batu giok ini dengan darah. Jika pedang giok diisi dengan energi unsur, pertahanan dan serangannya akan sangat meningkat, jadi secara alami ia tidak perlu takut akan ledakan diri Yida. Namun, jika Yida ingin menghancurkan dirinya sendiri, mengapa dia menyalurkan energi unsur ke pedang gioknya? Ketika pedang jade suci kelas atas tidak diisi dengan energi unsur, meskipun pertahanan mereka tinggi, kekuatan mengerikan yang dihasilkan oleh ledakan diri seorang ahli tahap akhir Kongming seperti Yida pasti akan dapat meledakkan mereka menjadi bit langsung. Kamu bisa membunuhku, tapi aku hanya perlu sesaat untuk menghancurkan pedang batu giok ini. Siapapun yang memiliki nyali dapat mencobanya. Yida melihat semua orang tersenyum. Tao Tua Gansu, Gan Ming dan Gan San, Pendeta Yue Yan, Pendeta Suirou dan 2 saudara lelaki Huoken dan Huolan, 7 dewa abadi dan setan longgar ini sekarang tidak tahu harus berkata apa. Tak satu pun dari mereka berani beraksi. Semuanya sangat berpengalaman. Oleh karena itu mereka tahu dengan jelas bahwa saat ini Yida memperhatikan semuanya dengan menggunakan akal sucinya. Begitu mereka beraksi, mungkin Yida akan segera meledak sendiri untuk menghancurkan pedang gioknya sendiri. Bahkan jika hanya 1 dari 9 pedang giok yang hancur, mereka bisa melupakan memasuki Nine Sword Immortal Mansion. Kamu benar-benar mengagumkan, teman kecil Yida. Huolan melipat tangannya dan berkata. Menjadi kejam terhadap orang lain bukanlah apa-apa. Hanya mereka yang kejam terhadap diri mereka sendiri yang benar-benar orang kejam. Ketika Anda berani bersikap kejam terhadap diri sendiri,
Anda memang orang yang ambisius. Tao Tua Gansu juga berkata sambil tersenyum, saya benar-benar mengagumi Anda karena begitu berani. Teman kecil Yida, saya ingin tahu apa yang sebenarnya Anda inginkan dengan menghentikan kami membuka Nine Sword Immortal Mansion. Jika Anda menginginkan sesuatu, Anda sebaiknya memberitahu kami tentang hal itu. Kami pasti akan patuh jika kami bisa. Petik 2 titik titik. Yida akhirnya bersinar. Bukankah lebih baik kau menyetujuinya sebelumnya? Yida memandang semua orang. Advertisements. Sebenarnya aku juga tidak punya ambisi lain. Hanya saja, saya ingin mengatakan satu hal. Apa yang dinegosiasikan Pendeta Yansu dan saya pada waktu itu masih berlaku, dan itu harus dimodifikasi sedikit. Aku ingin tahu apakah makhluk abadi dan setan jahat sepertimu setuju denganku. Tanya Yida, meminta. Qin Yu tersenyum ke samping. Meskipun Yida bertanya kepada mereka, apakah mereka yang abadi dan setan yang longgar berani menolak? Bernegosiasi. Bernegosiasi apa? Huolan berkata dengan mengerutkan kening. Yida memandang Qin Yu dan berkata sambil tersenyum, Qin Yu, Anda harus masih ingat perjanjian kami tentang senjata abadi di Nine Sword Immortal Mansion pada waktu itu. Mengapa Anda tidak memberitahu mereka sedikit tentang itu? Petik 2 titik titik. Qin Yu memaksa senyum. Yida membuatnya terlibat dalam hal ini. Qin Yu, kata Tao Tua Gansu dengan mata cerah. Qin Yu, di mana kamu paman sekarang? Saya mendengar dari Yansu bahwa dia adalah pria berprestasi, jadi saya ingin bertemu dengannya. Petik 2 titik titik. Tao Tua Gansu ini tiba-tiba tidak cemas tentang masalah Yida. Sebaliknya, dia bertanya kepada Qin Yu tentang hal-hal lain. Qin Yu tidak bisa tidak memujinya karena telah dikumpulkan. Paman Lan, Qin Yu tertawa di benaknya. Mungkin para ahli ini telah mendengar tentang kekuatan Paman Lan. Paman Lan saya tidak terlalu tertarik dengan Nine Sword Immortal Mansion sehingga dia membiarkan saya dan saudara perempuan junior saya datang ke sini. Kata Qin Yu acuh tak acuh. Huo Lan juga mengatakan, Tao Tua Gansu, paman kecil Qin Yu memang ahli. Harta sihir pelindung yang dia berikan kepada wanita muda itu jelas merupakan senjata abadi. Selain itu mungkin bukan hanya senjata abadi tingkat rendah. Itu kemungkinan besar senjata abadi kelas menengah. Petik 2 titik titik. Senjata abadi kelas menengah. Semua orang yang hadir tercengang. Kesusahan abadi yang keempat mampu menempa senjata abadi, tetapi senjata abadi yang mereka tempa hanya bermutu rendah. Adapun senjata abadi kelas menengah, umumnya, hanya abadi longgar kelas atas seperti mereka yang telah melewati kesengsaraan ke-10 yang memiliki kekuatan untuk memalsunya. Tentu saja, itu hanya dugaan yang dibuat oleh para ahli ini bahwa kesusahan abadi yang kesusahan ke-10 dapat memalsukan senjata abadi tingkat menengah, sebuah dugaan yang tidak dapat diandalkan. Dewa longgar dan setan longgar ini tidak tahu persis tingkat persyaratan minimum untuk menempa senjata abadi kelas menengah. Bagaimanapun, yang paling kuat di antara mereka hanyalah kesusahan ketiga yang longgar dan setara. Tapi mereka dapat yakin tentang satu hal, yaitu, para ahli yang dapat memalsukan senjata abadi kelas menengah pasti termasuk eselon teratas dari abadi longgar. Yang setidaknya harus menempatkan mereka pada tingkat yang sama dengan kesusahan abadi longgar kesekian. Bagaimana mungkin, Paman Qin Yu mungkin sangat tangguh tetapi mengatakan bahwa ia dapat memalsukan senjata abadi kelas menengah sedikit berlebihan. Pendeta Yue Yan berkata dengan tak percaya. Dewa longgar lainnya seperti Old Taoist Gansu semuanya terlihat kaget. Advertisements. Adik laki-laki Huo Ken mengatakan, kalian semua juga tahu kekuatan kami, saudara. Kami hanya selangkah lagi dari mencapai tingkat kesusahan longgar yang keempat atau abadi, tetapi terlepas dari kekuatan kami tidak bisa melukai gadis itu sama sekali. Petik 2 titik titik. Saat Huo Ken sedang berbicara, dia menunjuk ke Leer. Qin Yu mengerutkan kening. Dia tidak ingin Leer berada di gigi badai. Benarkah begitu? Dewa abadi lainnya segera mengetahui kekuatan Leer, yang bahkan belum mencapai tahap Yuanying. Dia mampu menahan serangan Huolan atau saudaranya pada tingkat kekuatan seperti itu maka pertahanan harta sihirnya. Senjata abadi kelas rendah mungkin akan sedikit tidak memadai. Sangat mungkin senjata abadi kelas menengah. Mengapa aku harus berbohong? Kata Huo Ken dengan ham dingin. Semua orang, lebih baik kita tidak membuang waktu, kan? Saudara Qin Yu, tolong jelaskan perjanjian kami pada waktu itu kepada mereka sedikit. Ida berkata kepada Qin Yu dengan antusias. Nada suaranya membuatnya terlihat sangat dekat dan berada di grup yang sama dengan Qin Yu. Qin Yu memandang Yida dan diam-diam memuji dia dalam benaknya.
Orang Yida ini benar-benar tangguh. Baru saja dia meminta Qin Yu untuk menjelaskan, bukan Azure Dragon atau pendeta Yan Su mungkin karena dia ingin membiarkan mereka yang abadi dan setan lepas tahu kekuatan Paman Lan. Lagi pula, dia melihat dengan jelas beberapa saat yang lalu bahwa Lier dapat menerima pukulan tanpa terluka. Ida melakukan itu untuk membuat para ahli berpikir tinggi tentang Qin Yu. Lalu, dia berdiri di sisi yang sama dengan Qin Yu secara alami untuk membuat lawan berpikir sedikit lebih tinggi tentang dirinya sendiri. Selain itu, Qin Yu juga memiliki pedang giok. Ida yakin bahwa Qin Yu pasti akan mendukungnya. Ini karena jika Qin Yu tidak, mereka yang abadi longgar dan setan longgar mungkin akan merebut semua harta secara langsung, tidak meninggalkan apapun untuk peserta yang lemah seperti mereka. Qin Yu melihat Dewa Longgar dan Setan Longgar, berkata dengan hati-hati. Perjanjian pada waktu itu adalah bahwa, jika harta di 9 pedang Immortal Mansion adalah kelipatan dari 9. Mereka akan didistribusikan berdasarkan jumlah pedang batu giok yang dimiliki setiap orang, dan tidak ada yang diizinkan untuk mengambilnya dengan paksa. Tetapi jika mereka bukan kelipatan 9, maka semua orang akan bergantung pada kemampuan mereka sendiri untuk merebut mereka. Petik 2. Oh, hanya pengaturan ini. Baiklah, saya setuju. Huo Lan berkata sambil tersenyum setuju sekaligus. Tao Tua Gansu dan para ahli lainnya juga setuju sambil tersenyum lebar. Kelipatan 9, bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Advertisements. Tunggu, Ida berteriak. Dewa abadi dan iblis longgar itu semua menatapnya. Huo Ken berkata dengan dingin, Ida, kami semua sepakat tentang masalah Anda. Apalagi yang kamu mau? Ida berkata sambil tersenyum, semua orang, sepertinya Anda tidak mendengar apa yang saya katakan dengan jelas sekarang. Saya berkata, Yang Mulia Yan Su dan saya negosiasikan pada waktu itu masih berdiri, dan itu harus dimodifikasi sedikit. Tidak hanya perjanjian itu masih berlaku, itu harus diubah sedikit juga. Petik 2. Mengubah sedikit, mata Qin Yu cerah. Mengingat kekuatannya saat ini, akan sangat sulit baginya untuk bertarung melawan para dewa longgar dan setan longgar. Modifikasi yang disebutkan Yida harus bermanfaat bagi Yida, dan juga baginya, yang memiliki pedang giok. Tolong beritahu, teman kecil, kata Tao Tua Gansu dengan ekspresi baik. Ida berkata dengan keras dan jelas, sangat sederhana, jika ada kurang dari 9 senjata abadi, saya tidak akan menginginkan satupun dari mereka. Tetapi jika mereka adalah kelipatan 9, secara alami mereka akan didistribusikan berdasarkan jumlah pedang giok yang dimiliki setiap orang sesuai dengan perjanjian itu. Petik 2. Pada saat yang sama, saya ingin menambahkan titik. Sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas. Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka semua tahu bahwa poin tambahan ini adalah masalah karena itu Yida telah berusaha keras untuk menunda. Bagaimana jika mereka bukan kelipatan dari 9 tetapi ada lebih dari 9 dari mereka? Jika ada lebih dari 9 dan kurang dari 18 senjata, kami akan mendistribusikan 9 senjata abadi sesuai dengan jumlah pedang batu giok. Petik 2. Jika ada lebih dari 18 dan kurang dari 27 senjata, kami akan mendistribusikan 18 di antaranya berdasarkan jumlah pedang batu giok yang dimiliki setiap orang. Sedangkan untuk jumlah senjata abadi yang lebih besar, Anda dapat menggunakan metode satu per satu. Ida berkata dengan tegas. Semua dewa longgar dan setan longgar terkesima. Orang Yida ini berjudi pada jumlah senjata abadi yang lebih besar dari 9. Selama ada 9 atau lebih senjata abadi, berapapun jumlahnya, beberapa dari mereka akan dibagikan kepadanya. Qin Yu, Azure Dragon dan Yan Mo semua memiliki senyum tipis di wajah mereka. Sebagai pemegang 2 pedang batu giok, aku, Yan Mo, menyetujui itu. Kata Yan Mo dengan keras. Saat ini, dia menatap dingin pada dewa abadi dan setan longgar sambil memegang 2 pedang batu giok. Cara itu dan yang terlihat di matanya mengatakan dengan jelas satu hal, seperti Yida, dia berani meledakkan dirinya untuk menghancurkan 2 pedang giok ini. Advertisements. Sebagai pemegang 2 pedang giok ini, aku menyetujuinya. Kata Azure Dragon tersenyum. Saya juga menyetujui itu. Qin Yu setuju juga. 7 pedang batu giok ada di pihak Yida sedangkan dewa yang longgar dan setan yang longgar hanya memiliki pedang giok pendeta Yan Su dan pedang batu giok yang diperoleh Huo Lan dengan membunuh Old. Freak Triad. Melihat tatapan suram di mata Yida dan Yan Mo yang menunjukkan bahwa mereka tidak peduli dengan kehidupan dan kematian dan melihat Azure Dragon dan Qin Yu.
Berpikir tentang klan naga di belakang Azure Dragon dan makhluk abadi yang tak terduga di belakang Qin Yu, 7 longgar ini dewa abadi dan iblis longgar akhirnya harus menyerah. Baiklah, kita setuju. Huolan berkata atas nama dirinya dan saudara laki-lakinya yang kedua. Tao tua Gansu dan dua teman sekolahnya juga mengangguk. Pendeta Suirou dan pendeta Yue Yan mengangguk juga. Tunggu, kata Yida lagi. Apa lagi yang kamu inginkan? Kata Huoken dengan marah. Dewa longgar lainnya dan setan longgar juga mengerutkan kening. Jelas mereka menjadi sedikit tidak sabar. Ida berkata sambil tersenyum, tidak ada, saya hanya berharap Anda semua memberikan jaminan bahwa Anda tidak akan mencoba membunuh kami, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dia telah mempertimbangkan dengan sangat hati-hati. Jika makhluk abadi dan setan lepas ini segera membunuhnya, apa gunanya begitu banyak hal yang dia katakan tadi? Selain itu, ia bahkan mengatakan bahwa mereka tidak dapat membunuh yang lain secara langsung atau tidak langsung. Junior, untuk apa kamu mengambil kami? Bagaimana mungkin kita bisa melakukan hal seperti itu? Tao tua Gansu berteriak dengan marah. Ida, bagaimanapun, mengatakan apa-apa dan melihat Huolan dan Huoken sebagai gantinya. Jelas dia sangat tidak mempercayai dua saudara setan longgar ini. Kami bersaudara menjamin bahwa kami tidak akan membahayakan kalian, baik secara langsung maupun tidak langsung, kata Huolan dengan ham dingin. Segera, pendeta Suirou, pendeta Yue Yan, Tao tua Gansu dan dua saudara juniornya semua memberikan jaminan. Tapi sangat jelas bahwa dewa abadi dan setan longgar ini menjadi sedikit marah. Ida tahu tempatnya dengan baik sehingga dia tidak membuat tuntutan lain. Dewa abadi dan setan longgar ini semuanya berstatus sangat tinggi di benua Tenglong. Jika dia pergi ke laut, mungkin mereka akan menyerah di rumah abadi dan membunuhnya untuk melampiaskan kebencian mereka. Ida berbalik dan melihat pintu masuk rumah abadi. Pintu masuk itu berwarna perunggu. Aura kuno yang secara alami merupakan ledakan yang menekan di wajahnya. Advertisements. Baiklah, mari kita buka rumah abadi. Ada 9 lubang di pintu masuk ini. Sangat jelas mereka adalah tempat kita harus memasukkan 9 pedang giok. Biarkan aku yang pertama. Kali ini, tanpa menunda, Yida mendorong 2 pedang gioknya ke posisi masing-masing. Chapter 197 Book 10. B10C3, Negeri Ajaib Halucinatori. Gerbang kuno memiliki warna perunggu tetapi berkilau dan transparan seperti semacam batu giok. Susunan 9 lubang itu aneh. Jelas itu adalah formasi yang mendalam, tetapi tidak ada yang hadir, bahkan para ahli seperti Old Taoist Gansu, dapat memahaminya secara menyeluruh. Pedang 2 batu giok masuk ke 2 dari 9 lubang pedang dengan mudah seperti masuk ke cairan lembut. Sebuah suara yang terdengar seperti pedang tajam semakin terhunus. Tiba-tiba, seluruh gerbang kuno berwarna perunggu menyala, menembakkan lampu hijau, yang merengkuh semua orang yang hadir, membuat mereka mempersempit mata mereka secara tak terkendali. Aku akan menaruhnya di lubang pedang ke-8, kata Qin Yu. Pada saat yang sama, dia pergi ke depan lalu perlahan-lahan mendorong pedang gioknya ke tempatnya. Setelah itu, Azure Dragon, Yan Mo, Huolan dan pendeta Yansu juga menempelkan pedang giok mereka berturut-turut. Semua dari 9 pedang giok telah dimasukkan. Menahan nafas. Semua orang menahan napas melihat gerbang kuno berwarna perunggu dengan jantung berdebar di dada mereka. Wis, terdengar suara yang mirip dengan suara nafas. Pedang 9 giok tiba-tiba menghilang. Sepertinya mereka telah tersedot. Pada saat yang sama, 9 lubang pedang mencerahkan dan segera mengirimkan 9 sinar cahaya yang berjalin seolah-olah mereka adalah tali. Suara memekakkan telinga naik. Menyilaukan, semua orang yang hadir menutup mata mereka secara tak terkendali. Bukannya mereka tidak tahan cahaya, tapi, respon refleks. Ketika mereka menutup mata mereka, seluruh gerbang kuno berwarna perunggu mengirimkan sekelompok sinar paralel, membungkus semua orang secara langsung. Lenyap, semua orang menghilang ke udara tipis di luar rumah abadi seperti itu. Gerbang kuno tidak terbuka seperti yang mereka pikirkan sejak awal. Titik-titik, luas dan tidak jelas seperti lautan awan putih, seluruh dunia tampaknya dipenuhi dengan awan putih. Pada pandangan pertama, tidak ada batasan yang bisa dilihat. Selain itu, sangat sedikit hal yang terlihat karena semua orang hanya dapat melihat beberapa puluh meter paling banyak. Lebih jauh dari itu, hanya ada hamparan putih yang luas. Qin Yu membuka matanya. Begitu dia melihat, dia heran. Tempat apa ini? Reaksi pertamanya adalah melihat-lihat.
Pada saat ini, dia melihat Lier di sampingnya dan tidak bisa menahan napas lega. Ini adalah formasi yang sangat misterius. Penyusun formasi ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, kata Lier dengan sangat positif. Oh, kamu yakin? Tanya Qin Yu sebagai balasan. Dia sedikit menjulurkan dadanya dan berkata kepadanya dengan kepala terangkat, tentu saja aku. Qin Yu tidak bisa menahan senyum. Tao Tua Gansu, Anda mungkin yang paling tahu di antara kita, jadi beritahu kami apa sebenarnya tempat ini. Baru saja kita masih berada di luar rumah abadi, bagaimana kita sekarang datang ke tempat misterius ini? Kata Huolan. Saat ini, ia dan saudaranya Huoken sedang melihat sekeliling dengan hati-hati. Tao Tua Gansu membelai janggutnya, sangat memuji, tempat ini sangat misterius. Saya hanya menggunakan akal suci saya untuk mengamati dan menemukan bahwa itu tampaknya berada di bawah kendali yang sangat besar. Rentang pengamatannya bahkan lebih buruk daripada rentang pengamatan mataku. Ini benar-benar sangat fantastis. Petik 2. Melihat Tao Tua Gansu memuji tempat seperti itu, Huoken berkata dengan dingin, jangan tinggal di sana membuang-buang waktu, Tao Tua Gansu. Beberapa saat yang lalu kami berada di luar rumah abadi, tetapi sekarang kami berada di tempat ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Yang paling mendesak bagi kami sekarang adalah untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, serta bagaimana cara keluar dari tempat berdarah ini. Petik 2. Jangan sabar, tenang, tenang. Tao Tua Gansu berkata sambil tersenyum. Saat ini, Pendeta Yue Yan, Pendeta Suirou yang sangat pemarah, Huolan dan Huoken semuanya tidak sabar di hati mereka. Dan tentu saja junior seperti Yan Mo, Azure Dragon, dan Qin Yu juga gelisah. Di tempat ini, hanya Lier, pria tua berambut hitam di samping Situ Sue dan 3 pria berpakaian kuning di belakang Azure Dragon tidak terlihat cemas sama sekali. Tao Tua Gansu menyapu mata semua orang, mengatakan. Semua orang, saya melihat bahwa wanita ini dari Stellar Tower, 3 pria berpakaian kuning di samping Azure Dragon dan pria tua berambut hitam itu tidak khawatir sedikitpun. Saya tahu detail wanita muda ini dari Stellar Tower, tetapi teman kecil situ, pria tua berambut hitam itu harus menjadi anggota istana Yinyu Anda, bukan? Petik 2. Situ Sue mengerutkan kening kemudian membungkuk dan berkata, Anda menebak dengan benar, senior. Pria ini adalah teman sekolahku. Petik 2. Teman sekolah, advertisements. Tao Tua Gansu tersenyum, matanya berkedip, mungkin bukan teman sekolah biasa, kan? Orang-orang kuil Kingsu tampaknya sudah terlalu usil. Jangan pedulikan dia, Sue, jika istanaku Dame Yanji ada di sini, aku bertanya-tanya apakah kamu masih begitu sombong. Pria tua berambut hitam itu berkata dengan tawa dingin. Dia sangat menghina Tao Tua Gansu. Cahaya dingin menyinari mata Old Taois Gansu seperti kilat. Tao Tua Gansu, untuk apa Anda mengoceh di sini? Hal terpenting yang harus kita lakukan sekarang adalah mencari tahu apa tempat ini dan apa yang harus kita lakukan untuk meninggalkan tempat ini. Huolan agak kesal, namun, Tao Tua Gansu tidak menjawab. Sebagai gantinya, dia melihat ketiga orang berpakaian kuning di belakang Azure Dragon. Tahap awal Kongming, sejak kapan Azure Dragon Palace mendapat ahli seperti itu? Selain itu, 3 datang sekaligus. Dia bertanya retoris. Dia tidak peduli dengan para ahli tahap Kongming awal, tetapi dia selalu menemukan 3 pria berpakaian kuning ini agak misterius. Azure Dragon melipat tangannya, berkata, Senior, 3 pria ini adalah 3 wakil penguasa istana naga Azure saya yang telah bersembunyi di istana sepanjang waktu. Saya tidak pernah memberitahu orang luar tentang mereka. Kali ini kami ingin membuka rumah 9 pedang abadi jadi secara alami Azure Dragon Palace-ku harus mengeluarkan kekuatan penuhnya. Petik 2. Oh, kata Tao Tua Gansu dengan anggukan. Pada saat ini, Qin Yu mengerutkan kening. Apa yang dilakukan Tao Tua Gansu ini? Dia tidak terburu-buru untuk mencari tahu di mana tempat ini dan tidak khawatir sama sekali tentang fakta bahwa dia telah jatuh ke tempat misterius ini. Mungkinkah dia tahu rahasia tentang tempat ini? Dia melihat dengan hati-hati ke arah Gansu. Tiba-tiba matanya bersinar. Sebagian batu muncul di belakang Tao Tua, Gansu dan adik lelakinya, Gansan. Dengan gerakan tubuhnya, Qin Yu bergerak secara horizontal beberapa meter dalam sekejap. Prasasti batu. Qin Yu akhirnya melihat dengan jelas bahwa tiba-tiba ada sebuah prasasti batu di belakang Tao Tua Gansu dan saudara-saudara juniornya, sebuah prasasti batu kuno yang tampak sederhana.
Selain itu, bahkan ada tulisan tangan pada prasasti batu ini. Haha, kamu pintar, teman kecil Qin Yu. Memperhatikan tindakan Qin Yu, Old Taoist Gansu tahu bahwa dia tidak bisa lagi menyembunyikannya sehingga dia segera minggir. Yang lain juga melihat prasasti batu di belakangnya sekaligus. Advertisements. Saya tahu tulisan tangan ini. Seru Yansu berseru. Oh, ketika saya sedang mencari pedang giok ke-9 dengan semua orang, saya melihat tulisan tangan orang abadi yang meninggalkan rumah 9 pedang abadi di sebuah gua. Dan tulisan tangan ini ditinggalkan oleh yang tidak lain adalah abadi. Pendeta Yansu berkata dengan sangat tegas. Qin Yu, Yida, Azure Dragon dan yang lainnya juga telah melihat tulisan tangan pada prasasti batu ini. Memang persis seperti tulisan tangan yang mereka lihat di gua saat itu. Ini, tanah sihir halucinatori. Huolan berseru begitu dia maju dan melihat. Ketika yang lain melihat tulisan tangan pada prasasti batu, ekspresi mereka menjadi serius. Mereka semua tahu bahwa mereka telah pergi ke tidak lain dari Nine Sword Immortal Mansion. Selain itu, penyebab ini mungkin ada hubungannya dengan lampu hijau yang keluar dari gerbak berwarna perunggu kuno itu. Haha, semuanya, selamat telah memasuki Nine Sword Immortal Mansion. Namun, harta karun saya, Niyang, tidak mudah diperoleh. Tempat ini adalah Hallucinatory Immortal Land, area terluar dari Nine Sword Immortal Mansion, tapi aku merasa agak lebih baik untuk menyebutnya Hallucinatory Magic Land. Jika Anda ingin mendapatkan harta abadi, Anda harus hidup melalui tanah sihir Hallucinatory ini. Tentu saja, Anda tidak dapat memutuskan ini sendiri. Begitu Anda datang ke tempat ini, hidup dan mati Anda sudah tidak lagi di bawah kendali Anda, haha. Beberapa baris kata-kata yang hidup dan bersemangat itu dipenuhi dengan ketuhanan yang sangat kurang ajar. Jelas, yang abadi yang meninggalkan rumah abadi adalah individu yang berhati dingin daripada seorang dermawan yang baik hati. Bahkan bagi mereka yang ditakdirkan memiliki pedang giok, makhluk abadi ini masih ingin meninggalkan beberapa perangkap yang sangat berbahaya untuk menguji mereka. Jika mereka berhasil, mereka akan mendapatkan harta sihir. Jika mereka gagal, mereka akan mati. Mereka tidak bisa mundur, tidak ada cara untuk mundur juga. Niyang abadi ini terlalu sombong. Seru Yue Yan berseru. Huolan, bagaimanapun, memberikan senyum langka, saya pikir yang abadi ini seperti kita Siumoas daripada abadi, haha. Lihat kata-kata ini. Mereka sama sekali tidak menyembunyikan niat mereka, tidak seperti beberapa siuksianis tertentu yang kejam tetapi masih ingin menunjukkan wajah yang baik dan sangat munafik. Dia menatap dingin pada Tao Tua Gansu. Namun, yang terakhir tetap tersenyum. Semua orang, Anda mungkin sudah mengerti arti abadi ini. Saat kami datang ke tempat ini, tidak ada cara untuk melarikan diri dan kami hanya bisa menerimanya. Apakah kita akan mati atau bertahan hidup tergantung pada kemampuan kita masing-masing. Apa yang disebut Hallucinatory Magic Land ini jelas bukan sesuatu yang bahaya yang biasanya kita temui. Tao Tua Gansu berkata dengan keras. Dewa abadi dan setan longgar ini semuanya sedikit gugup. Tapi Azure Dragon, Yida, Yanmo, Qin Yu dan yang lainnya sangat gugup. Advertisements. The Magic Hallucinatory. Mereka yang memiliki peluang bagus untuk bertahan hidup secara alami adalah mereka yang memiliki level kekuatan tinggi seperti mereka yang abadi dan iblis longgar. Dan hati orang-orang yang kekuatannya lemah dipukul dengan ketakutan. Huolan berkata dengan tawa dingin. Yang abadi ini menciptakan jebakan ini untuk membuat segalanya menjadi sulit bagi kita, tapi saya pikir abadi ini akan membiarkan sebagian dari kita mendapatkan harta abadi. Sehingga tingkat kesulitan pasti akan terbatas dan secara alami mereka yang memiliki kekuatan yang cukup tidak perlu khawatir. Petik 2. Apakah itu benar-benar begitu? Pendeta Suirou tiba-tiba bertanya secara retoris. Huolan kaget. Apa maksudmu, Yang Mulia Suirou? Dia berteriak. Harta diberikan kepada orang yang ditakdirkan. Terkadang keberuntungan juga sangat penting. Saya pikir, jika Anda tetap ceroboh, Anda mungkin menjadi yang pertama mati. Pendeta Suirou melirik Huolan dan berkata sambil tersenyum. Kamu, Huolan sangat marah. Namun, tepat pada saat ini, suara merdu muncul. Pada awalnya mereka dalam dan serak seperti isak tangis dari istri yang kesal, tetapi mereka menarik hati semua orang. Bahkan mereka seperti Azure Dragon dan Qin Yu tidak bisa menahan perasaan sedih yang tak tertahankan di hati mereka, mata mereka juga basah.
Namun, di satu sisi Qin Yu, mata Lier mencerahkan. Hati-hati, saudara junior. Jaga pikiran Anda jernih. Jangan biarkan seruling ini memanipulasi Anda, Tao Tua Gansu segera berteriak. Meskipun saat ini dia masih berpikiran jernih, dia merasakan kesedihan yang tak tertahankan di dalam hatinya juga. Seperti bagaimana hatinya secara tidak sadar akan bergetar jika dia melihat sebuah tragedi skala global. Meskipun dia tahu bahwa suara seruling adalah penyebabnya, dia tidak bisa mengendalikan hatinya sendiri. Hanya bisa dikatakan bahwa suara seruling terlalu aneh. Qin Yu mengepalkan tangannya, butir-butir keringat telah merembes keluar dari dahinya. Suara seruling ini sangat aneh. Qin Yu dapat merasakan dengan jelas kekhasan bunyi seruling ini. Dibandingkan dengan musik sitar Lier, suara seruling ini tampaknya memiliki efek membuat pendengar menjadi terobsesi dan mengaburkan pikiran mereka dengan perasaan negatif, sedangkan musik sitar Lier membuat pikiran pendengar tenang dan menyatu dengan alam. Kecuali untuk Lier, semua orang di tempat kejadian menolak suara seruling. Advertisements. Lier hanya sedikit mengernyit dan tidak memiliki reaksi lain. Jelas, suara seruling itu tidak banyak mempengaruhi dirinya. Tidak diketahui apakah penyebabnya adalah penguasaan musiknya atau sesuatu yang lain. Suara seruling berubah. Sekarang mereka seperti puluhan ribu kuda yang berlari kencang dan pertempuran di medan perang. Suasana seluruh tanah sihir halucinatori menjadi berat dan menindas seolah-olah aura pembunuhan telah menyebar di setiap bagiannya. Entah Anda atau saya mati. Pembunuhan seumur hidup atau mati semacam itu memasuki pikiran semua orang sepenuhnya. Tidak baik, Qin Yu merasa bahwa seluruh pikirannya tidak tahan lagi. Dia suka bertarung sampai mati dan pembunuhan seperti hidup atau mati seperti itu menggetarkan hati orang-orang, sehingga secara alami dia sangat terpengaruh olehnya. Dia bahkan tidak bisa membenamkan dirinya di dalamnya. Meskipun mengetahui bahwa masalahnya terletak pada suara seruling ini dan bahwa ia seharusnya tidak membiarkan mereka memanipulasi dirinya, ia masih tidak memiliki cara untuk mengendalikan diri. Hebat, cara musik mengendalikan orang dalam ketidaksadaran mereka. Namun, meskipun semua orang tahu dari awal bahwa musik seruling ini berbahaya, mereka masih tidak bisa mengendalikan diri dan harus menyaksikan diri mereka tenggelam ke dalamnya langkah demi langkah. Lier sangat memuji dengan suara rendah. Tidak ada yang mendengar pujiannya. Bahkan kesusahan ketiga longgar abadi dan setan longgar seperti Huo Lan, Huo Ken dan Old Taoist Gansu menolak godaan musik seruling dengan sekuat tenaga. Jadi bagaimana mereka masih bisa teralihkan perhatiannya dengan mendengarkan apa yang dikatakan orang lain? Ah, membunuh, membunuh, membunuh. Jiao Jiu tiba-tiba berteriak. Lier menatapnya, berkata dengan suara rendah, umumnya si Umoas sangat jahat. Jiao Jiu ini bahkan belum mencapai tahap Kongming Tengah sehingga wajar bahwa ia adalah orang pertama yang benar-benar kehilangannya. Petik 2. Jiao Jiu kemudian berlari ke selatan seperti orang gila, matanya sangat merah dan mulutnya berteriak bunuh. Bunuh. Dia terus menyerang ke depan dengan menggunakan tangannya seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang sangat menakutkan. Tetapi pada saat ini, membunuh, membunuh, bunuh semua. Gila, teriakan marah terdengar. Yang lain menjadi sangat terobsesi. Ini tidak terduga, Black Dragon Yanmo. Advertisements. Sambil berteriak, Yanmo berlari ke selatan dengan kecepatan lebih cepat. Pada saat yang sama, dia menyerang dengan gila. Yanmo, ada yang salah. Dia sangat bertekad sehingga meskipun level mentalnya tidak tinggi, dia bahkan sama tangguhnya dengan makhluk abadi yang longgar dan setan yang longgar. Bagaimana ini mungkin? Lier berbicara pada dirinya sendiri sambil menatap dengan ragu pada Yanmo. Tiba-tiba, matanya bersinar. Dia telah melihat nada keganasan di mata gila Yanmo. Targetnya tidak lain adalah Jiao Jiu, yang ada di depannya. Chapter 198 Book 10 B10C4, Terobsesi Qin Yu. Xiao Sui, Hong Luan, untuk saat ini kakak tidak dapat membunuh Huo Ken dan Huo Lan untuk membalasmu. Tapi percayalah padaku, suatu hari aku akhirnya akan menyelesaikan skor untukmu. Untuk saat ini, saya akan mengumpulkan minat untuk Anda terlebih dahulu. Petik 2. Merebus dengan niat membunuh, Yanmo menatap dingin dan sepenuhnya pada Jiao Jiu yang gila di depannya. Meskipun ia belum jatuh di bawah mantra musik seruling, ia masih terpengaruh olehnya. Niat membunuh telah keluar dari seluruh tubuhnya, hampir mencapai keadaan gila. Membunuh, membunuh, mati, mati. Jiao Jiu berteriak dengan marah. Pada saat yang sama, dia terus menyerang ke depan seolah-olah ada beberapa musuh bebuyutan di depannya.
Matanya sangat merah. Dia sudah benar-benar marah. Lengan kanan Yan Mo telah sepenuhnya tertutup sisik naga dan tangan kanannya telah berubah menjadi cakar naga hitam. Yang pada saat ini menembus dantian Jiao Jiu seperti menembus tahu dan langsung meraih Yuanying Jiao Jiu. Bersamaan dengan itu, jiwa Jiao Jiu terpelintir. Xiao Sui, Hong Luan. Yan Mo berkata perlahan dengan suara rendah. Pada saat yang sama, ia juga bernapas sangat cepat seperti sepasang belau yang bergerak. Keringat keluar di dahinya. Musik seruling ini bukan musik seruling normal. Bahkan Dewa Abadi dan Iblis Longgar harus melakukan yang terbaik untuk melawannya. Yan Mo sangat berpikiran keras, tetapi dia berani membagi konsentrasinya untuk melawan musik seruling dan membunuh Jiao Jiu pada saat yang sama. Meskipun dia terganggu hanya untuk sementara waktu, musiknya dapat lebih memengaruhi dia. Dalam kondisi trance, Yan Mo sepertinya mengingat adegan itu di klan naga. Tongkat hitam bernoda darah itu. Penampilan keras kepala dan pantang menyerah itu. Naga hitam kecil yang tidak mematuhi penunjukan klan naga tanpa ragu memberontak terhadap klan dengan memasuki wilderness, di mana bahkan klan naga diperingatkan untuk tidak menyusup. Di wilderness, naga hitam kecil itu berjuang untuk bertahan hidup ketika tingkat kekuatannya masih belum tinggi. Hidup dan mati. Berkat berbagai situasi hidup dan mati yang dia alami, Yan Mo telah memperoleh kemampuan untuk tetap sebagian berkepala dingin dalam situasi hidup dan mati. Ini juga alasan utama mengapa dia berani membagi konsentrasinya untuk pergi dan membunuh Jiao Jiu di bawah pengaruh musik seruling. Ini juga alasan mengapa Lier mengatakan tekad Yan Mo hampir sama dengan para dewa longgar dan setan longgar. Di wilderness, binatang buas mendapatkan status mereka melalui pertarungan hidup atau mati. Bawahan Yan Mo termasuk Xiao Sui, Hong Luan dan Dragon Rocky. 3 binatang ilahi ini menjadi jenderalnya yang paling kuat. Dia telah memperlakukan mereka dengan sangat baik, seolah-olah mereka adalah adik kandungnya. Sebaliknya, dia tidak terlalu merindukan klan naga. Gelombang, bernafas dalam dan rendah. Yan Mo tidak bisa menghentikan niat pembunuhannya untuk menyebar dengan ceroboh. Matanya merah. Dia kembali ke tempat asalnya sesuai dengan ingatannya beberapa saat yang lalu. Godaan musik seruling menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Mereka yang berdiri di tempat asli juga merasa semakin sulit untuk menolak musik. Saat ini, ada Qin Yu, Lier, Azure Dragon, 3 pria berpakaian kuning, Situ Sui, pria tua berambut hitam, Pendeta Yan Su, Tao Tua Gansu dan 2 saudara lelakinya yang lebih muda, Pendeta Yue Yan. Yang Mulia Sui Rou, Huo Ken dan Huo Lan di tempat aslinya. Dilihat oleh penampilan saja, Qin Yu, Azure Dragon dan Situ Sui semua memiliki dahi mereka berkeringat dan tubuh mereka gemetar tak terkendali. Jelas, Qin Yu, Azure Dragon dan Situ Sui memiliki daya tahan yang relatif lemah terhadap musik dibandingkan dengan yang lain. Waktu latihan kakak Qin Yu terlalu pendek. Meskipun pikirannya dapat dianggap tegas, yang lain telah berlatih selama beberapa ribu tahun atau bahkan lebih dari 10.000 tahun. Sudah sesuatu yang sangat sulit didapat sehingga ia dapat mencapai levelnya saat ini. Lier berbicara kepada dirinya sendiri dalam memuji Qin Yu. Dia kemudian melihat Situ Sui. Advertisements. Situ Sui ini sepertinya tidak bisa menerimanya lagi. Ketika dia baru saja selesai berbicara, jeritan sedih dan melengking terdengar. Sekarang Situ Sui sudah benar-benar gila. Seluruh energi internalnya melonjak. Rambut perak pendeknya memanjang dalam sekejap mata dan berdiri seperti berbagai panah tajam. Namun bibir ungunya menghitam. Dia sudah gila. Pria tua berambut hitam, yang telah menolak musik dengan mata tertutup sepanjang waktu di satu sisi, tiba-tiba membuka matanya. Melihat Situ Sui seperti itu, dia mengerutkan kening dan segera mengulurkan tangannya untuk memberikan pukulan keras kepada bahunya, berteriak dengan suara rendah, "Ah Sui, bangun." Situ Sui, bagaimanapun, berbalik tiba-tiba. Rambut perak panjangnya menikam pria tua berambut hitam seperti beberapa panah tajam. Matanya yang sangat merah menunjukkan bahwa ia telah menjadi benar-benar gila. Pria tua berambut hitam itu juga berjuang melawan musik seruling. Melihat Situ Sui seperti itu, dia tidak peduli lagi padanya dan berdiri di satu sisi dengan mata tertutup lagi, memfokuskan seluruh tubuh dan pikirannya untuk menolak musik suling psikedelik. Tampaknya terpengaruh oleh sesuatu, Situ Sui menyerang dengan marah sambil menyerbu selatan. Di selatan, mereka semua berlari ke selatan. Mungkinkah ada sesuatu yang istimewa di selatan? Lier berkata perlahan dengan suara rendah. Tiba-tiba,
dia menyadari bahwa sekarang tubuh Qin Yu juga mulai bergetar dan matanya berangsur memerah. Kakak Qin Yu. Dia mengulurkan tangannya, meraih lengannya dengan erat. Tubuhnya kaget. Lampu merah di matanya tampaknya sedikit melemah, tetapi karena kekuatan musik seruling meningkat sedikit demi sedikit, matanya menjadi merah seperti mereka. Dalam trans, Qin Yu melihat adegan masa lalu itu lagi. Petik 2. Haha gelombang, Wu Xing tertawa terbahak-bahak dan menyerang Qin De ceroboh. Qin De, yang telah terluka parah, sekarang terus melawan, tapi dia memuntahkan seteguk darah setelah setiap gerakan dieksekusi oleh Wu Xing. Dengan cara ini, darah keluar dari mulutnya tanpa henti. Feng Yuzi sangat cemas sehingga ia menyerang dengan lebih ganas menggunakan pedangnya, ingin pergi untuk menyelamatkan Qin De dan melarikan diri. Namun, mengandalkan energinya yang dalam, Wu De secara paksa menahan Feng Yuzi. Qin De tiba-tiba mengeluarkan teriakan nyaring. Dia akhirnya memiliki tabrakan paling kejam dengan Wu Xing. Gelombang-gelombang. Darah tersebar di udara. Qin De perlahan jatuh tanpa daya. Advertisements. Mati, kata Wu Xing lembut. Sinar merah menembus langit yang luas, menyodorkan lurus ke tubuh Qin De. Wu Xing tersenyum, berharap Qin De tertusuk. Tidak, ayah, tangkap, Qin Yu berteriak keras di dalam hatinya. Dia berakselerasi ke kecepatan tertinggi dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menangkap pisau pendek Wu Xing hampir secara ajaib. Wu Xing tercengang. Orang lain juga menonton adegan ini dengan tak percaya. Mati, Wu Xing tertawa kejam dan menyerang lagi, ingin menembus dada Qin Yu dan dada Qin De. Ketika pedang terbang telah menembus dada Qin Yu, Wu Xing tertawa karena dia tahu bahwa pedang itu telah menembus hati Qin Yu. Ketika seseorang menembus jantungnya, mereka pasti akan mati. Ayah. Melihat ayahnya, Qin Yu tiba-tiba mendapatkan kekuatan tanpa batas. Mari kita mati bersama. Dia tiba-tiba berteriak dengan marah, berbalik dan menyodorkan kedua tangannya ke dada Wu Xing seperti cakar yang tajam. Namun, pada saat ini, Wu Xing tampaknya melampaui levelnya sendiri. Dia mundur beberapa meter secara langsung seolah-olah dia telah menerima bantuan dari para dewa, menghindari serangan ini oleh Qin Yu. Ingin membuatku mati bersamamu. Bermimpilah. Wu Xing tertawa dingin. Setelah menembus jantung Qin Yu, pedang terbang itu melanjutkan untuk menembak Qin De. Tidak, Qin Yu merasakan sakit yang luar biasa di dalam hatinya dan jatuh ke trans total. Pedang terbang telah menembus hati Qin De. Ayah, topeng di wajah Qin Yu hancur. Dia menyaksikan adegan ini dengan tiak percaya dan menyangkal. Qin De, yang hatinya telah tertembus, juga memandang Qin Yu dengan tak percaya, kamu. Yuer, tapi sorot matanya perlahan meredup sekaligus. Advertisements. Tidak. Teriak Qin Yu. Kakak Qin Yu, kakak lelaki Qin Yu. Sambil memegang tangannya, Lier memanggilnya 2 atau 3 kali. Namun, sekarang dia sudah tidak dapat mendengar suaranya karena dia sudah benar-benar gila. Dia segera melemparkan tangannya dan berlari ke selatan lurus, matanya sangat merah. Tapi orang lain menjadi terobsesi sebelum Qin Yu, Azure Dragon. Dari segi waktu, dapat dikatakan bahwa Azure Dragon hancur lebih awal dari Qin Yu hanya dengan beberapa napas. Kakak Qin Yu terlalu bersemangat dan perasaannya bahkan datang dari lubuk hatinya. Ini adalah alasan mengapa ia memiliki disposisi yang ditentukan. Tapi, ini juga meninggalkan celah di benaknya. Begitu dia menjadi terobsesi karena hubungan kekerabatan, akan lebih sulit baginya untuk bangun. Liver bergumam dengan suara rendah. Melihat Qin Yu berlari ke selatan, Lier mengikutinya dengan berlari ke selatan juga. Saat ini, masih berdiri di kejauhan adalah pendeta Yan Su, Yida, 3 pria berpakaian kuning, pria tua berambut hitam, dan 7 abadi longgar dan setan longgar. Pendeta Yan Su, Yida, dan ketiga lelaki berbaju kuning berada di bawah tekanan besar sehingga kepala mereka penuh keringat. Namun, pria tua berambut hitam dan 7 abadi longgar dan setan longgar hampir dalam keadaan yang sama di bawah pengaruh musik seruling di Hallucinatory Magic Land ini. Meskipun seseorang dengan tingkat mental tinggi secara umum sangat tangguh, ini tidak mutlak sama sekali. Sebagai contoh, Yan Mo hanya pada tahap Kongming tengah tetapi pikirannya sangat sulit. Pria tua berambut hitam ini kemungkinan besar sama dengan dia. Di tengah awan yang tak terbatas. Qin Yu bergegas ke selatan lurus. Wu Xing, mati. Wu Xing, mati. Petik 2. Dia berteriak dengan marah sambil menyerang Wu Xing di depannya tanpa henti. Hanya saja entah bagaimana Wu Xing selalu dapat bergerak mundur beberapa puluh meter dengan sangat mudah dalam situasi yang mustahil.
Setiap kali Qin Yu hendak membunuh Wu Xing mundur begitu saja. Haha, Qin Yu, ayo, bunuh aku. Wu Xing tertawa keras seperti orang gila. Tawa keras itu membuat marah Qin Yu. Membalas dendam untuk ayahnya, begitu Qin Yu berpikir tentang bagaimana ayahnya menembus hati dan mati, dia menjadi gila. Tiba-tiba, seluruh tubuh Qin Yu bergoyang. Dia merasa seolah-olah baskom air dingin telah dituangkan di kepalanya di hari musim dingin yang keras. Seluruh tubuhnya memberi awal. Pada saat ini, air mata meteorik di dadanya bergetar sebentar lalu segera mengirimkan aliran dingin yang mengalir lurus ke atas kepala Qin Yu. Advertisements. Aliran dingin putih perak langsung masuk ke kepalanya. Energi spiritualnya tidak berani mendekatinya. Ketika aliran dingin putih perak menembus ke cakram jiwanya, esensi jiwa tampaknya berubah. Percikan listrik yang menyala di sekitar jiwa menjadi lebih kuat dan jiwa menjadi lebih kental. Apa yang saya lakukan? Qin Yu telah bangun sepenuhnya. Melihat lautan awan putih yang luas di sekelilingnya, dia langsung ingat apa yang baru saja terjadi. Sangat berbahaya, punggungnya berkeringat dingin. Negeri sihir halucinatori ini bahkan bisa menipu pikiranku sepenuhnya. Ayah saya belum mati dan Wu Xing sudah lama meninggal, tetapi saya terpikat untuk mempercayai semua halusinasi. Hatinya penuh kejutan. Ketika Qin Yu dalam keadaan shock, musik seruling terus diputar. Pada awalnya, musik itu tidak terlihat tetapi sekarang ia hadir dengan riak merah pucat yang berwarna sangat terang, hampir mustahil untuk dilihat. Berbagai riak seperti itu terus mengembang ke utara dari selatan. Hati Qin Yu mulai bergetar lagi. Karena jiwanya mengalami transformasi beberapa saat yang lalu, kali ini ia memiliki perlawanan yang kuat terhadap musik. Namun, terlepas dari itu, bagaimana bisa musik yang menakutkan abadi yang longgar dan setan yang longgar begitu mudah ditangani? Terakhir kali Qin Yu menjadi terobsesi, ia bangun berkat air mata meteorik. Namun, sekarang sepertinya, dia sangat mungkin terobsesi lagi. Jika dia menjadi terobsesi lagi, apakah air mata meteorik masih menghasilkan efek ajaibnya? Ting gelombang, suara yang familiar terdengar. Sitar musik, mata Qin Yu berkedip dengan nada kebahagiaan. Dia berbalik untuk melihat dan melihat bahwa Lier duduk dengan kaki bersilang di tanah beberapa meter di belakangnya. Ada sitar di pangkuannya, dia diam-diam memainkan sitar. Berbagai riak hijau berkembang keluar dengan Lier berada di pusatnya. Riak merah dari musik seruling dan riak hijau lenyap bersama seolah-olah mereka adalah musuh yang sempurna. Advertisements. Tingkat kekuatan Lier tidak tinggi sehingga riak hijau hanya menyebar hingga radius 10 meter sebelum dibatalkan oleh riak merah. Namun, area dalam jarak 10 meter darinya adalah tempat teraman di seluruh tanah sihir halucinatori. Saat ini, Qin Yu berada di area ini. Lebih buruk, itu kamu. Dia senang. Lier memetik senar kemudian segera menatapnya dengan senyum cemerlang, baru saja seseorang kehilangan banyak wajah dan bahkan menangis tersedu-sedu. Qin Yu kaget. Mungkin ketika dia menjadi terobsesi beberapa saat yang lalu, hanya karena dia melihat kematian ayahnya, dia menangis. Pergi denganku, kakak Qin Yu. Ada beberapa hal fantastis di selatan. Petik 2 titik. Lier berdiri dan dengan lembut memetik senar sitar sekali. Riak hijau segera melesat ke segala arah. Kisarannya telah menurun hingga 5 meter. Qin Yu berjalan di sampingnya tanpa penundaan. Dua dari mereka berlari ke selatan dengan sangat cepat. Tidak seperti Jiao Jiu dan Situ Sue, Qin Yu dan Lier pergi ke selatan dengan sadar. Jika ada seseorang beberapa puluh meter dari Lier, dia akan menemukan bahwa dia tidak bisa mendengar musik Lier. Hanya dalam jarak 5 meter darinya musik sitar terdengar. Ini memang sangat aneh. Kakak Qin Yu, lihat di depanmu. Tiba-tiba Lier berkata. Qin Yu mengangkat kepalanya untuk melihat ke depan. Membunuh. Siu Mois, mati. Teriakan marah terdengar. Cakar naga Yan Mo langsung menembus dantian Situ Sue. Setelah itu, ia menangkap Yuan Yingnya dan menghancurkannya dengan kuat. Ledakan keras itu bahkan merusak tubuh Yan Mo, menyebabkan darahnya meresap keluar. Yan Mo, bagaimanapun, tidak keberatan sama sekali. Bunuh. Sekarang matanya merah darah. Yan Mo, dia. Qin Yu terkejut. Lier berkata dengan anggukan, Yan Mo membunuh orang dan menolak musik pada saat yang sama. Gangguan seperti itu, oh well, dia akan menjadi sangat terobsesi segera. Petik 2 titik. Namun, pada saat ini, Azure Dragon Yanlang berlari ke selatan sambil menderu dengan marah.
Yan Mo memandang Azure Dragon dengan mata merah darah, bunuh. Dia tiba-tiba bergegas menuju Azure Dragon. Chapter 199 Book 10. B10C5, Energi Suci Unsur. Dengan mata yang sangat merah, Azure Dragon berlari ke selatan lurus sambil menderu. Kedua tangannya terus menyerang musuh imajiner tanpa henti. Saat ini, Azure Dragon sama sekali tidak memperhatikan hal lain. Dia sederhana tidak tahu bahwa Yan Mo juga menuntutnya. Yan Mo terengah-engah. Matanya sesekali berkedip dengan lampu merah. Bahkan sekarang, Yan Mo belum terpikat untuk berlari ke selatan oleh musik seruling. Ini karena dia belum sepenuhnya terobsesi. Masih ada sedikit kejelasan dalam dirinya. Jika pada awalnya dia tidak membagi konsentrasinya untuk pergi dan membunuh Jiao Jiu, mungkin sekarang tanda-tanda dia menjadi terobsesi akan menjadi sedikit lebih ringan. Namun, Yan Mo bahkan membunuh Jiao Jiu saat mendengar musik seruling. Karena ada niat membunuh di dalam hatinya, secara alami itu bahkan lebih sulit baginya untuk menahan halusinasi yang disebabkan oleh musik. Begitu Jiao Jiu meninggal, Yan Mo menjadi lebih pembunuh. Karena itu, ketika dia melihat Situ Sue, dia beraksi dan membunuhnya. Sekarang, melihat Azure Dragon, dia juga ingin pergi dan membunuhnya. Tidak bagus, Azure Dragon menjadi sangat terobsesi. Dia hanya tidak melihat Yan Mo ingin membunuhnya. Kata Qin Yu kaget. Lier berkata dengan anggukan, sekarang Yan Mo hanya selangkah lagi dari menjadi benar-benar terobsesi. Dalam kondisi seperti itu, jika dia pergi ke Azure Dragon, dia pasti akan tenggelam lebih dalam. Mungkin dia akan menjadi sangat terobsesi dengan segera. Petik 2. Apa yang kamu pikirkan, Kakak Qin Yu? Mungkinkah Anda ingin beraksi? Lier menatap Qin Yu dan berkata dengan senyum tipis. Sebenarnya, Qin Yu berada dalam dilema moral saat ini. Untuk menyimpan atau tidak menyimpan. Bahkan jika dia mencoba menyelamatkan Azure Dragon, dia tidak akan memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan Yan Mo, yang gila saat ini. Lupakan saja, Kakak Qin Yu. Jika Yan Mo memperhatikanmu untuk bertindak, mungkin pembunuhannya akan sangat meningkat dan dia akan segera berbalik untuk datang membunuhmu. Adapun Azure Dragon, kami ingin membantunya. Tetapi kemampuan kami tidak mengizinkan. Lier mendesah dengan menggelengkan kepalanya. Qin Yu berbalik untuk menatapnya dan tiba-tiba berkata, lebih baik, saya selalu merasa bahwa Anda tampaknya terlepas dari segala sesuatu di dunia ini. Tampaknya tidak ada yang bisa memengaruhi Anda. Petik 2. Benarkah? Lier terkejut. Ah, gelombang, teriakan naik. Qin Yu dan Lier menoleh untuk melihatnya. Mereka melihat Yan Mo meraung dengan sekuat tenaga sambil memegang kepalanya dan Azure Dragon masih berlari ke selatan. Yang menakjubkan adalah, Yan Mo tiba-tiba tidak membunuh Azure Dragon. Tidak, Yan Mo terengah-engah tanpa henti. Keringat keluar dari seluruh tubuhnya. Aura keras di sekitarnya sangat mengerikan. Oh, mata Li bersinar cemerlang. Kakak Qin Yu, Yan Mo ini tiba-tiba lebih tegas daripada yang saya bayangkan. Pada saat-saat terakhir, ia mampu menghentikan dirinya dari tindakan. Juga, sepertinya dia bahkan mencoba menahan godaan musik seruling. Petik 2. Saat berbicara, Lier dengan lembut memetik senar sitar. Riak hijau membatalkan semua riak merah dalam beberapa meter darinya. Qin Yu memperhatikan ini juga. Tiba-tiba, lengan Yan Mo menebal dan tinjunya mengepal sampai habis. Dia menggeram dengan suara rendah dan membombardir tanah tanpa henti menggunakan tinjunya seolah-olah mereka adalah palu besar, mengirimkan berbagai suara yang dalam melalui tanah. Bersamaan dengan suara tinju yang menghantam tanah dengan keras, ada juga geraman marah Yan Mo. Saat dia membombardir tanah berkali-kali, mata merahnya berkilau dengan isyarat demi isyarat sengit. Ini adalah tatapan menakutkan yang terlihat setelah seseorang mengalami ledakan dalam situasi hidup dan mati. Saat ini Yan Mo benar-benar dalam keadaan seperti itu. Hanya dalam beberapa saat, dengan raungan naga, Yan Mo tiba-tiba berdiri. Niat membunuh menjulang. Advertisements. Pada saat ini, Yan Mo seperti pertempuran umum di medan perang, menyapu mata naganya di sekitar. Tepat setelah itu, dia bergegas ke arah Azure Dragon. Jelas dia ingat dengan jelas lintasan lari Azure Dragon. Dalam keadaan obsesi, berlari hanyalah mengambil langkah cepat tanpa sadar. Tapi Yan Mo terbang seperti pelangi dengan kecepatan yang tidak ada yang tahu seberapa cepat dari Azure Dragon. Apa yang ingin dilakukan Momo? Kata Qin Yu ragu.
Kita akan tahu jika kita mengikutinya, kan? Lier berkata sambil tersenyum. Setelah itu, mereka berdua mengikuti Azure Dragon dengan terbang ke selatan dengan sangat cepat. Azure Dragon mengambil langkah di tanah sehingga dia jauh lebih lambat dari Yanmo, yang terbang di udara. Hanya dalam beberapa saat, Yanmo menyusulnya. Qin Yu dan Lier melihat Yanmo menyerang dengan sangat cepat di Azure Dragon lalu melambaikan tangannya untuk menyerang Azure Dragon secara langsung. Masih ingin membunuh, Qin Yu terkejut. Mengikuti serangan yang sangat berat, seluruh tubuh Azure Dragon dikirim terbang mundur. Bagian pakaiannya di dadanya terguncang sepenuhnya. Tidak, kata Lier dengan menggelengkan kepalanya. Yanmo sama sekali tidak ingin membunuh Azure Dragon. Sebaliknya, dia menghentikan Azure Dragon agar tidak berlari ke selatan. Jelas dia telah menemukan bahwa pasti ada sesuatu yang sangat berbahaya di selatan. Karenanya dia berusaha menghentikan Azure Dragon. Alasan dia ingin melakukan itu mungkin ada hubungannya dengan fakta bahwa keduanya milik klan naga. Petik 2. Setelah mendengarkan penjelasannya, Qin Yu menatap Azure Dragon dan Yanmo dengan cara ini. Bunuh, bunuh. Geram Azure Dragon dan tiba-tiba mengambil dirinya untuk berlari ke selatan lagi. Tubuh Yanmo juga bergetar. Dia menyerang Azure Dragon sekali lagi sambil menahan godaan musik seruling. Ketak. Kali ini, suara tulang yang hancur begitu jelas di tengah-tengah pukulan berat. Seluruh tubuh Azure Dragon jatuh. Kaki kanan telah patah. Qin Yu menatap Yanmo dan berkata memuji dia. Yanmo benar-benar pintar. Daripada memblokir Azure Dragon berulang kali, lebih baik mematahkan kakinya segera. Dengan hanya satu kaki, kecepatan lari Azure Dragon pasti akan sangat lambat. Petik 2. Dalam keadaan obsesi, kecerdasan seseorang seperti Ferobis dan berlari hanyalah tindakan yang tidak disadari. Karena itu, Azure Dragon mencoba bangkit lagi sambil menggeram. Tapi dia gagal. Geraman terdengar. Azure Dragon memukul tangannya di tanah. Seluruh tubuhnya kemudian terbang. Ketika telah jatuh, Azure Dragon hanya berdiri di kaki kirinya. Setelah beberapa saat mengalami sedikit kebodohan, dia tiba-tiba terbaring tengkurap di tanah lalu merangkak ke selatan langsung menggunakan kedua tangannya tanpa ragu-ragu. Saat ini, mata Yanmo benar-benar tertutup. Seluruh dahinya ditutupi butiran keringat. Sudah menjadi sulit baginya untuk melindungi dirinya sendiri sehingga dia tidak lagi memiliki upaya cadangan untuk membantu Azure Dragon. Karena membantu Azure Dragon, ia telah tenggelam lebih dalam ke obsesi. Advertisements. Ting. Suara logam terdengar. Musik seruling asli tiba-tiba menjadi keras dan berat. Dalam sekejap, sepertinya ada suara logam yang mengalir di dalamnya. Frekuensi riak merah di seluruh tanah sihir halucinatori segera meningkat banyak. Riak-riak ini terus meluas ke semua orang tanpa henti. Dengan matanya yang cerah, Lier berseru, sangat tangguh. Tangan kanan Lier memainkan sitar di tangan kirinya lagi. Sekarang ada lampu hijau di jari-jarinya dan riak hijau yang dikirim oleh sitar juga jauh lebih kuat. Meskipun frekuensi riak merah telah meningkat, riak hijau dari sitar ini masih mampu menjaga daerah itu dalam jarak hampir 20 meter dari tempatnya yang benar-benar aman. Tiba-tiba, dua raungan naik di kejauhan. Kurasa itu adalah pendeta Yansu dan Yida. Lier melirik ke arah utara, matanya bersinar dengan kebijaksanaan. Sepertinya dia bisa melihat melalui awan yang tak terbatas. Sayang sekali, awalnya Yanmo seharusnya bisa bertahan untuk waktu yang sangat lama, terlalu buruk. Ketika kata-kata, terlalu buruk, baru saja keluar dari mulutnya. Pada saat ini, karena frekuensi intensif dari riak merah, Yanmo, yang telah melayang di ambang gangguan sepanjang waktu, tidak dapat lagi melanjutkan. Dia akhirnya memalingkan wajahnya, memberikan raungan. Matanya berubah menjadi merah darah. Pada saat yang sama, dia berbalik dan bergegas ke selatan. Karena dia membagi konsentrasinya berulang kali, bahkan jika dia lebih berpikiran keras, akhirnya dia akan tetap menjadi sangat terobsesi. Yanmo berlari sambil menderu dengan cara ini. Qin Yu dan Lier mempercepat sekaligus. Jarak saat ini antara mereka dan dia sangat pendek, hanya 30 meter pada awalnya, mereka takut bahwa Yanmo akan mendeteksi mereka sehingga mereka tinggal jauh di belakangnya. Tapi sekarang tidak perlu mereka khawatir. Setelah beberapa saat, Azure Dragon ada di depan, kata Qin Yu. Dia dan Lier sudah melihat Azure Dragon menggeram dan merangkak ke selatan tanpa henti menggunakan tangannya di depan Yanmo. Kecepatan merangkak Azure Dragon di tanah tidak bisa dianggap lambat, tetapi masih jauh lebih lambat daripada kecepatan lari yang lain.
Namun, pada saat ini, baik Qin Yu dan Lier memberi seru. Pada saat yang sama, mereka juga menarik napas dingin. Surga baik, abadi yang mengatur formasi ini juga. Ekspresi Qin Yu sangat sedap dipandang. Dia baru saja menemukan bahwa ada danau merah gelap sekitar beberapa puluh meter di depan Yan Mo dan Azure Dragon. Warna merah gelap di dalam danau tidak lain adalah zat yang mirip dengan lava. Cairan kental merah gelap mendidih tanpa henti. Berbagai gelembung terus muncul di permukaannya. Panas. Qin Yu merasa bahwa suhu udara dalam 100 meter danau sangat panas. Advertisements. Jelas bahwa, cairan merah gelap ini jelas bukan lahar biasa. Namun, Azure Dragon dan Yan Mo menjadi lebih bersemangat sambil terus mengaum, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang menarik. Mereka kemudian berlari menuju danau. Ding! Mengikuti suara lembut, musik seruling yang sangat keras dan berat tiba-tiba menghilang secara tiba-tiba. Gelombang-gelombang-gelombang, tubuh Azure Dragon dan Yan Mo kaget dan duduk di tempat. Mereka kemudian mengarahkan wajah mereka ke atas, masing-masing mengirimkan semburan darah setinggi lebih dari 1 meter dari mulutnya. Setelah itu, mereka menjadi sangat lelah. Sekarang Qin Yu dan Lier juga melihat pendeta Yan Su dan Yi Da beberapa puluh meter di belakang mereka. Karena lenyapnya musik seruling yang keras dan kencang, kedua pria ini menengadah ke atas dan mengeluarkan seteguk darah dari mulut mereka. Tepatnya, itu lebih dari seteguk besar. Berdasarkan fakta bahwa mereka masing-masing mengirimkan semburan darah setinggi 1 meter seperti air mancur panas saja, mudah untuk membayangkan berapa banyak darah yang mereka semburkan. Nyi yang abadi ini benar-benar berlebihan. Dia mendirikan Hallucinatory Magic Lane ini hanya untuk mengetahui apakah karakter dan tekad para pengunjung ke Nine Sword Immortal Mansion memenuhi persyaratan tertentu. Meski begitu, pada akhirnya, musik seruling seharusnya melambat secara bertahap sampai berhenti. Tapi dia menghentikannya ketika itu paling keras dan terberat, jadi orang-orang yang terobsesi ini pasti menderita luka yang sangat serius. Semua organ dalam mereka pasti terguncang dengan buruk. Mungkin bahkan mereka yang abadi dan iblis yang longgar memiliki masa yang sangat sulit juga, kata Lier dalam kutukan. Qin Yu juga memahami niat abadi Niyang. Abadi ini benar-benar lincah. Dia juga tidak munafik seperti Siuxianis pada umumnya. Qin Yu berkata dengan senyum acuh tak acuh. Namun, pada saat ini, dia dan yang lainnya merasakan mantra pusing datang. Pada saat kepala mereka menjadi jernih, awan tak terbatas di sekitar mereka secara tak terduga telah menghilang. Wajah Azure Dragon, Yan Mo, Pendeta Yan Su dan Yi Da suram. Tubuh Azure Dragon dan Yan Mo bahkan seluruhnya tertutup darah. Wajah pria tua berambut hitam dan 3 pria berpakaian kuning dari Istana Naga Azure sangat pucat. Adapun abadi longgar dan setan longgar, mereka mendapatkan kembali penampilan normal mereka hanya dengan mengatur nafas mereka sedikit. Tidak ada keraguan tentang kekuatan abadi ini dan setan longgar. Sekarang, semua korban yang beruntung tiba-tiba berada di tempat yang sama. Beberapa saat yang lalu, Azure Dragon dan beberapa lainnya berlari ke selatan dan mendekati lokasi danau itu. Tapi setelah beberapa saat, semua orang berkumpul kembali. Tidak perlu dikatakan, kekuatan sihir abadi Niyang ini benar-benar luar biasa. Terima kasih, Azure Dragon berkata dengan suara rendah di samping Yan Mo. Advertisements. Yan Mo, bagaimanapun, tidak mengatakan apa-apa. Azure Dragon sekarang mengingat segala sesuatu yang terjadi beberapa saat yang lalu sehingga dia mengerti dengan sangat baik bahwa jika Yan Mo tidak merendahkannya dan mematahkan kaki kanannya, dia mungkin akan jatuh ke danau merah gelap dan dihancurkan sepenuhnya. Di mana tempat ini? Huolan melihat sekeliling dan berkata. Dewa longgar dan setan longgar tidak banyak terpengaruh dan mereka sudah mengatur sedikit pernafasan mereka sehingga mereka sekarang memikirkan tentang lingkungan mereka. Ini tidak bisa menjadi tempat yang mirip dengan Hallucinatory Magic Land, kan? Kata pendeta Suirou berkerut. Dia jelas sangat membenci tempat itu. Jika ini benar-benar tempat yang mirip dengan tanah sihir halucinatori, itu pasti akan menjadi lebih kuat dan tidak ada yang tahu apakah para dewa longgar dan iblis longgar seperti mereka akan dapat melawannya. Namun, pada saat ini, karena kamu telah melewati tanah sihir halucinatori, aku, Niyang, akan membiarkanmu mendengar suaraku. Suara keras dan jelas tiba-tiba bergema di langit. Semua orang segera menahan napas. Mereka semua tahu bahwa suara ini pasti ditinggalkan oleh Ni yang abadi yang arogan dan liar sehingga mereka mendengarkan dengan penuh perhatian.
Setiap kalimat yang dikatakan Ni yang sekarang bisa sangat berhubungan dengan apakah mereka akan hidup atau mati nanti. Terlalu sombong, kata Tao Tua Gansu mengerutkan kening dengan suara rendah. Yang lain, bagaimanapun, tidak mengatakan apa-apa. Aku harus berpikir lama untuk datang dengan negeri sihir halucinatori ini. Kemungkinan besar sebagian dari Anda menjadi terobsesi dan sepenuhnya jatuh di bawah kendali musik seruling. Tetapi tempat di mana Anda pertama kali muncul agak jauh dari Flaming Lake of Death juga. Jika Anda cukup beruntung, musik seruling akan berhenti ketika Anda berlari ke titik tengah. Itu keberuntunganmu. Namun, terkadang keberuntungan bahkan lebih penting daripada kekuatan. Petik 2 titik titik. Ketika mengatakan kalimat, terkadang keberuntungan bahkan lebih penting daripada kekuasaan, suara Ni yang abadi itu jauh lebih rendah dan tidak memiliki provokasi emosional seperti pada awalnya. Suara itu berhenti untuk waktu yang lama. Ketika semua orang bahkan berpikir bahwa Ni yang abadi tidak berkata lagi, suara itu bergema di langit lagi. Di masa lalu, saya harus mengumpulkan cukup banyak bahan berharga untuk membangun rumah 9 pedang abadi. Karena Anda telah melalui tanah sihir halucinatori, jika Anda langsung menuju ke utara, yang mengeluarkan lampu hijau, Anda akan melihat aula luar dari Nine Sword Immortal Mansion. Apa yang bisa Anda dapatkan tergantung pada keberuntungan Anda, haha. Mengikuti tawa nyaringnya, suara abadi Ni yang lenyap ke udara. Para penyintas yang beruntung saling bertukar pandang. Kemudian, tanpa mengatakan apa-apa, mereka langsung menuju ke utara, yang memancarkan cahaya hijau yang tidak jelas. Saat mereka bergerak maju, sebuah istana megah muncul. Itu seluruhnya terbuat dari bahan seperti batu giok hijau. Lampu hijau yang tidak jelas terpancar dari istana ini. Pada saat yang sama, semua orang merasakan aura. Advertisements, energi suci elemental, energi suci unsur terkonsentrasi seperti itu. Mata Tao Tua Gansu, Pendeta Yue Yan, Huo Lan dan Huo Ken semua berkobar. Jika energi unsur abadi dan energi unsur iblis adalah kemajuan energi unsur, maka energi suci unsur adalah kemajuan energi suci alami. Secara umum, abadi dan iblis semua menyerap energi suci unsur untuk berlatih. Untuk kehilangan makhluk abadi dan iblis longgar, energi suci unsur ini bisa membuat mereka sangat bersemangat. Bagaimanapun, pesawat fana biasanya tidak memiliki energi suci unsur. Seperti kilat, 7 abadi-abadi dan setan longgar semua bergegas menuju istana giok hijau dengan mata berkilauan. Chapter 200 Book 10 B10C6, Betapa Besar Biji Suci Unsur. Tao Tua Gansu dan 2 saudara laki-lakinya yang lebih muda Gan San dan Gan Ming, Pendeta Yue Yan, Pendeta Sui Rou. Huo Lan dan Huo semua bisa tahu bahwa saat ini mereka benar-benar mendapat untung besar. Jika mereka abadi longgar di Samudra Astral Chaotic tahu bahwa ada istana seperti itu dan energi suci unsur terkonsentrasi seperti ini di 9 pedang Immortal Mansion. Mungkin bahkan kesusahan ke-6 dan kesusahan kekal longgar ke-7 akan datang ke tempat ini. Dan kesengsaraan kedua dan kesengsaraan ketiga abadi seperti mereka tidak akan memiliki hak untuk memasuki tempat yang begitu berharga. Bagaimanapun, abadi longgar juga dibagi menjadi beberapa kelas yang berbeda. Umumnya, mereka yang telah mengatasi kesusahan keempat dianggap sebagai kelas yang sama. Lagi pula, kesusahan abadi keempat dapat dibandingkan dengan pertama abadi dan memiliki banyak kekuatan sihir yang mirip dengan keabadian, seperti teleportasi dan kemampuan untuk menempa senjata abadi. Itu hanya perbedaan mendasar, tapi kesusahan ketiga longgar abadi dan kesusahan kedua bahkan tidak mampu dari dasar-dasar. Hanya di benua Tenglong, di mana Xiu Zenist berkuasa, orang-orang seperti Old Tao Gansu disembah oleh beberapa Xiu Zenist dan dihormati oleh beberapa sekolah. Di Chaotic Astral Ocean, kesusahan abadi keempat itu tidak berpikir sangat tinggi tentang mereka dan bahkan tidak menganggap mereka setara. Kali ini, mereka bisa datang ke sini karena 2 alasan. Pertama, informasi tentang Nine Sword Immortal Mansion hanya beredar di eselon atas Northern Territory. Kedua, di wilayah abadi Penglai dan penjara iblis api ungu. Orang-orang yang mengetahui informasi ini milik beberapa sekolah dan mereka hanya memberitahukannya kepada beberapa anggota sekolah mereka sendiri di benua Tenglong. Sementara itu, orang-orang abadi yang tangguh itu tidak tahu apa-apa tentang informasi ini. Keberuntungan. Para ahli seperti Old Taoist Gansu menghela nafas dengan emosi atas keberuntungan mereka di hati mereka. Mereka tidak pernah berharap bahwa mereka akan dapat pergi ke tempat yang begitu menakjubkan. Menilai dari aura istana di depan mereka, rumah abadi 9 pedang ini jelas bukan sesuatu yang bisa dibangun oleh makhluk abadi.
Itu kemungkinan besar dibangun oleh abadi emas universal, yang mewakili supremasi di mata abadi-abadi. Menyerap energi suci unsur untuk berlatih, tubuh abadiku yang longgar akan menjadi lebih kental dan halus. Dan saya pasti akan memasuki batas kesusahan abadi keempat dengan lebih cepat. Hati Tao Tua Gansu sangat bersemangat. Memiliki energi suci unsur, pasti akan lebih mudah untuk melewati kesengsaraan abadi yang longgar itu. Ketika dia berpikir tentang teror dari kesengsaraan abadi yang abadi, hatinya tidak bisa menahan gemetaran. Dia melewati kesusahan abadi longgar pertama dan kedua dengan sangat mudah, tetapi kesengsaraan ketiga membuatnya merasa seolah-olah dia menghadapi kesengsaraan surga 9 dari 9 lagi. Menurut legenda, kesengsaraan abadi yang longgar hanya menjadi sangat sulit dari yang keempat. Semakin banyak kesengsaraan, semakin menakutkan. Tao Tua Gansu tidak yakin bahwa, jika dia terus berlatih seperti yang dia miliki tanpa beberapa pertemuan yang beruntung, dia akan dapat mengatasi kesusahan keempat. Mungkin ini juga alasan mengapa sejumlah besar ahli longgar telah pergi ke Chaotic Astral Ocean. Lagi pula, ada beberapa harta langka di lautan ini. Banyak dari harta itu bahkan dapat dilihat di dunia abadi. Sebagai contoh, tempat-tempat tertentu di Samudra Astral yang kacau juga memiliki energi suci unsur. Hanya tempat semacam itu yang mustahil bagi makhluk abadi longgar biasa untuk menempati. Penjajah tempat-tempat tersebut harus setidaknya kesusahan ke-8 atau kesusahan longgar ke-10. Sebagai kesusahan ketiga kehilangan keabadian, jika mereka ingin menduduki tempat-tempat berharga seperti itu, mungkin mereka hanya dapat mencapai itu dalam mimpi mereka. Petik 2. 7 sobat ini, apakah kamu masih longgar dan iblis longgar? Anda semua menjadi gila ketika melihat energi suci unsur ini atau sesuatu. Di mana semua senior Anda, sikap luhur? Ida berkata sambil memperhatikan 7 dewa abadi dan setan longgar bergegas. Namun, Yang Mulia Yansu berkata, energi suci unsur, apakah Anda tahu energi suci unsur apa, Ida? Ida kaget. Dia tahu bahwa aura yang jauh lebih nyaman adalah energi suci unsur hanya karena baru saja mereka yang abadi dan setan lepas tidak bisa membantu berseru dalam ekstasi mereka. Adapun apa elemen energi suci, dia benar-benar tidak tahu. Ida, kamu selalu tahu energi suci alami, kan? Pendeta Yansu bertanya secara retoris. Tentu saja, energi suci alami sangat penting bagi kita para praktisi, apakah kita Siuxianis, Siumoas atau Siuyaoas. Itu hal yang paling mendasar, apa masalahnya? Kenapa kau bertanya begitu padaku? Ida memandang pendeta Yansu dan berkata. Pendeta Yansu berkata sambil tersenyum, energi suci alami bagi kita adalah apa elemen energi suci bagi makhluk abadi dan setan. Membosankan, suara Azure Dragon naik. Pada saat ini, dia dan 3 orang berpakaian kuning di belakangnya pergi menuju istana batu giok hijau bersama. Qin Yu dan Lier menatapnya. Apa yang dia dan 3 pria berpakaian kuning lakukan sekarang benar-benar mencengangkan. Menggunakan formasi misterius, 3 pria berpakaian kuning secara tak terduga mampu menyembuhkan tulang yang patah di kaki Azure Dragon hampir sepenuhnya. Sepertinya ada juga semacam harta sihir di tubuh 3 pria berpakaian kuning. Sejarah klan naga sangat mendalam. Beberapa harta ajaib dan senjata ajaib yang dimilikinya pada dasarnya tidak terbayangkan oleh orang awam. Selain itu, keluarga naga emas, keluarga paling elit di klan naga, bahkan memiliki kenangan turun-temurun sehingga dapat memiliki beberapa keterampilan ajaib. Lier berkata perlahan di samping Qin Yu. Advertisements, kenangan turun-temurun. Qin Yu menatap Lier, sedikit terkejut. Dia juga tahu sedikit tentang klan naga. Sejauh pengetahuannya, dilihat dari penampilan, itu adalah klan yang terdiri dari banyak naga. Adapun hal-hal lain, dia hanya tidak tahu. Hanya ketika dia pertama kali melihat naga hitam Yanmo pada saat itu dia yakin tentang satu hal, yaitu, klan naga memiliki naga hitam. Yang juga bahkan lebih tangguh daripada naga biru. Apakah ada naga emas di klan naga? Qin Yu tidak tahu, tetapi ketika dia mendengar kenangan turun-temurun disebutkan, dia ingat Xiao Hei dan Hou Fei. Xiao Hei dan Hou Fei juga memiliki kenangan turun-temurun. Jangan buang waktu. Pria tua berambut hitam itu berkata dengan tawa dingin kemudian segera menuju ke istana giok hijau juga. Kami tidak kuat sehingga kami tidak bisa mendapatkan senjata abadi itu, tetapi jika Anda datang ke istana abadi itu dan membawa kembali sepotong batu suci unsur, Anda akan dapat berkembang sangat cepat dalam latihan. Yanmo dan pria tua berambut hitam pergi menuju istana giok hijau secara bersamaan. Ayo pergi, kakak Qin Yu.
Kata Lier tersenyum. Qin Yu dan dia juga pergi ke istana bersama. Ida dan pendeta Yansu juga ikut. Ida, pendeta Yansu, Azure Dragon dan Yan Mo pada akhirnya memuntahkan jumlah darah yang mengejutkan yang bahkan memasukkan cukup banyak darah hati mereka karena musik seruling sehingga kerusakan yang mereka derita benar-benar terlalu besar, tetapi luka-luka mereka telah pulih dengan baik berkat efek medis dari pil suci. Istana abadi, Ida dan sejenisnya tidak berani berharap terlalu banyak. Bagaimanapun, masih ada 7 abadi longgar dan setan longgar di hadapan mereka. Mereka hanya bisa berharap bahwa mereka yang abadi dan setan yang longgar akan ingat perjanjian yang dicapai semua orang di luar gerbang rumah abadi. Istana Batu Giok Hijau. Ketika Qin Yu dan Lier datang keluar istana berdampingan, mereka yang abadi dan setan longgar telah memasuki gerbang istana. Istana Batu Giok Hijau sangat besar. Pada pandangan pertama, panjangnya setidaknya beberapa kem dan lebar, yang pada dasarnya sebanding dengan istana kekaisaran mewah. Paviliun, teras, menara dan ukiran berkilau dapat dilihat di mana-mana. Jika orang melihat denan seksama, mereka akan melihat bahwa ukiran itu terbuat dari bahan yang terburuk adalah sudah kristal kelas atas. Apa bahan gerbang ini? Kata Qin Yu ragu-ragu sambil melihat gerbang 2 potong emas besar yang gelap itu. Lier mengamati dengan cermat lalu berkata, dunia fana seharusnya tidak memiliki materi semacam ini. Berdasarkan informasi di klan saya, bahan gerbang ini harus semacam biji di dunia abadi. Itu juga sangat berharga bahkan di dunia abadi dan dapat dibandingkan dengan batu suci elemen tingkat menengah. Petik 2. Advertisements. Elemental Holy Rock, ada apa? Tanya Qin Yu ragu. Lier berkata sambil tersenyum, batu suci unsur hanyalah kristal yang mengandung energi suci unsur. Secara umum, makhluk abadi dan iblis semua bergantung pada elemental rock suci untuk berlatih. Menyerap energi di dalam batu suci unsur untuk berlatih jauh lebih cepat daripada menyerap energi suci unsur di alam. Petik 2. Qin Yu mengerti dalam benaknya. Anda lihat, kakak Qin Yu, seluruh istana ini memiliki warna batu giok hijau. Saya mengamati dengan seksama dan melihat bahwa, tembok dan bahkan pilar gioknya tidak dapat dipisahkan. Mereka adalah keseluruhan. Lier memimpin Qin Yu melalui gerbang dan berkata sambil menunjuk ke berbagai tempat di aula depan. Qin Yu mengambil hati-hati dan menemukan itu persis seperti itu. Segala sesuatu di seluruh istana, apakah pilar batu giok atau tangga beranda, terhubung bersama. Tidak ada yang berdiri sendiri. Jika tebakanku benar, istana batu giok hijau ini seharusnya telah diukir dari sepotong besar biji suci unsur yang jarang terlihat, lanjut Lier. Qin Yu heran. Lebih parah, katamu ini, istana besar ini, istana sebesar itu diukir sepenuhnya dari sebagian besar biji suci unsur. Dia sedikit tak percaya. Lier berkata dengan anggukan, ya. Ini benar-benar pekerjaan besar, sangat besar membuat saya takjub. Sepotong besar biji suci unsur, lihat dengan hati-hati, Anda tahu, dinding di tempat yang berbeda memiliki warna yang sama. Ini berarti ini adalah biji suci unsur kelas sangat tinggi. Petik 2. Biji suci elemental, apa sebenarnya? Tanya Qin Yu ragu-ragu. Lier menjawab, elemental Holy Rock tidak mudah diekstraksi. Ketika Anda mengeksploitasi deposit batuan suci unsur, umumnya Anda harus mengekstraksi berbagai bongkahan biji suci unsur terlebih dahulu. Maka Anda harus menghapus beberapa kotoran di biji suci unsur. Bagian paling penting yang tersisa darinya adalah elemental Holy Rock. Petik 2. Qin Yu mengerti. Haha, bukankah ini mirip dengan biji besi dan besi? Jika Anda ingin mendapatkan besi, Anda harus mengekstraknya dari biji besi. Petik 2. Lier berkata dengan cemberut, tapi biji suci unsur biasa memiliki sangat banyak pengotor. Secara umum, mereka sangat tidak murni. Anda lihat, ketidakmurnian jarang terlihat di biji suci unsur yang darinya seluruh istana ini dipahat, sampai ke titik di mana itu menakutkan. Saya dapat mengatakan bahwa jika Anda benar-benar sedikit memperbaiki sebagian besar biji suci unsur ini, setidaknya Anda akan bisa mendapatkan jumlah batuan suci unsur setengah volume biji suci unsur. Petik 2. Rasio ini terlalu tinggi. Secara umum, kristal yang digunakan untuk menempa senjata suci akan jauh lebih kecil setelah mereka disempurnakan untuk menghilangkan kotoran mereka. Biji suci elemen tingkat atas dapat ditemukan di endapan apapun dari batuan suci unsur, tetapi bongkahan biji suci unsur ini sangat besar dan berkualitas tinggi. Saya khawatir bahwa,
Bahkan di dunia abadi, sulit untuk melihat bongkahan seperti ini di 10.000 endapan batuan suci unsur. Petik 2 titik titik. Advertisements. Lear sepertinya tahu beberapa hal tentang pesawat abadi. Qin Yu tersenyum, sepertinya Ni yang abadi ini memiliki status yang sangat tinggi di dunia abadi. Ya, sangat tinggi, itu harus sangat tinggi, kata Lear sambil mengangguk. Titik titik petik 2, surga baik, batu suci unsur, dinding seluruh istana seluruhnya terbuat dari batu suci unsur. Bahkan pilar batu giok, meja, dan bangku terbuat dari batu suci unsur. Tao Tua Gansu dan 6 dewa longgar lainnya serta setan longgar telah melakukan pencarian yang cermat di alun-alun pusat istana. Pada akhirnya, mereka bahkan berdiskusi satu sama lain. Ketika keraguan mereka telah dikonfirmasi, mereka sampai pada kesimpulan, setiap tempat istana ini adalah batu suci unsur. Yang paling kuat di antara dewa abadi dan setan longgar seperti Tao Tua Gansu hanya pada tahap kesusahan ketiga sehingga mereka belum pernah melihat batu suci unsur sebelumnya dan hanya pernah mendengarnya dari beberapa senior mereka. Tetapi setelah memverifikasi apa yang telah mereka dengar melalui pemeriksaan, mereka akhirnya mencapai kesimpulan itu. Lear dapat membuat penilaiannya sekilas sedangkan makhluk abadi dan setan longgar ini harus mengamatinya untuk waktu yang lama. Saudara junior Gan Ming, saudara junior Gan San, kesempatan bagi kita untuk melompati langit telah tiba. Jika kita memiliki batu suci unsur ini, tidak harus banyak, hanya sepotong seukuran meja itu. Kita dan kuil Kingsu akan dapat mencapai ketinggian baru yang belum pernah terlihat dalam 1.000.000 tahun sebelumnya. Tao Tua Gansu memberitahu dua saudara junior melalui komunikasi akal sehat. Sekarang, Gan Ming dan Gan San yang tampak jujur juga menjadi bersemangat di hati mereka. Ayo lakukan, kakak senior. Tidak peduli apa yang terjadi, bahkan jika yang lain protes, kita harus mengeluarkan unsur suci ini. Kami tidak perlu banyak, ada begitu banyak meja dan bangku di alun-alun yang luas ini. 3 hingga 5 meja sudah cukup untuk kita. Petik 2 titik titik. Gan Ming juga mengatakan melalui akal budinya. Mata menyala-nyala, mata Tao Tua Gansu dan dua saudara lelakinya yang lebih muda, Pendeta Yue Yan, Pendeta Suirou, Huo Lan dan Huo Ken semuanya berkobar. Mereka berkomunikasi melalui indera suci mereka. Pada saat ini, Qin Yu, Azure Dragon dan yang lainnya juga pergi ke alun-alun yang luas. Yan Lang, itu adalah batu suci unsur. Tidak, ini seharusnya adalah biji suci unsur, tapi kemurniannya sangat tinggi sehingga bisa dianggap sebagai batu suci unsur. Seorang pria berpakaian kuning berkata kepada Azure Dragon dengan suara rendah setelah memeriksa lantai. Pengetahuan klan naga memang lebih unggul dari para Siu Zenist lainnya. Azure Dragon berkata dengan menghela nafas dengan suara rendah. Sayang sekali, seandainya aku tahu sejak awal bahwa 9 pedang Immortal Mansion ini adalah tempat yang sangat berharga. Kali ini aku akan meminta para senior iblis longgar di klan untuk datang ke sini. Petik 2 titik titik. Itu tidak bisa membantu, Yan Lang. Ada begitu banyak batu suci unsur di tempat ini. Jika kita mengambil sebagian darinya, kemungkinan besar mereka yang abadi dan setan yang longgar tidak akan terlalu mempermasalahkan hal ini. Tetapi jika benar-benar tidak ada pilihan, kita bersaudara hanya bisa bergabung untuk memperjuangkannya. Mata pria berpakaian kuning itu berkedip dengan sedikit keganasan. Advertisements. Tidak perlu terburu-buru. Tidak akan terlambat untuk menunggu sampai saat terakhir untuk beraksi, kata Azure Dragon. Sekarang 7 abadi longgar dan setan longgar memainkan peran utama bukannya para peserta seperti Azure Dragon, Qin Yu, Yan Mo dan Yida. Pada saat ini, 7 abadi longgar dan setan longgar berada dalam keadaan sangat terkejut karena fakta bahwa istana besar ini seluruhnya terbuat dari apa yang mereka pikir adalah batu suci unsur. 7 ahli ini tidak mengenali biji suci unsur. Mungkin mereka masih belum tahu apa itu elemen biji suci. Semua orang, kita sudah tahu betapa berharganya istana ini. Kami hanya pada tahap kesusahan ketiga jadi kami sama sekali tidak dianggap setara oleh makhluk abadi dan setan longgar di samudera astral yang kacau. Tetapi fakta bahwa ada batu suci unsur yang hampir tak terbatas di istana ini adalah kesempatan kita. Petik 2 titik titik. Tao Tua Gansu berkata perlahan sambil melihat keabadian longgar lainnya dan setan longgar. Pendeta Suirou, Pendeta Yue Yan, Huo Lan dan Huo. Semua bisa melihat Tao Tua Gansu dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Bagi kami, ada terlalu banyak batu suci unsur di tempat ini.
Tapi sejauh yang saya tahu, cincin spasial dari pesawat Vanakit tidak bisa menyimpan harta abadi. Terlepas dari hal-hal lain, tempat ini memiliki begitu banyak meja dan kursi, mari kita bawa kembali beberapa dari mereka, oke? Tao Tua Gansu berkata sambil tersenyum. Dewa longgar yang angkuh dan setan jahat ini sekarang siap untuk mengambil meja dan kursi orang lain.